wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufitus Fatun dengan NIM K3120038 kelas 6A. Nah, di sini saya akan mempraktikkan praktikum bimbingan kelompok sebagai mata kuliah praktikum bimbingan kelompok yang diampu oleh Bapak Dr. Naharu Surur MPD. Nah, di sini saya bersama dengan teman-teman siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Karanganyar yang merupakan anggota kelompok. Saya akan mengenalkan anggota kelompok dari bimbingan kelompok pada kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama, saya Putri Zuyina Dewi Anjani dari kelas 11 IPA 5. Saya Diva Nurani Artaka dari kelas 11 IPA 1. Saya Risa Nurul Hidayati dari kelas 11 IPA 7. Saya Aisyah Nurul Solika dari kelas 11 IPA 7. Saya Natasha Lutfi Ramadhani dari kelas 11 IPA 1. Saya Dian Ayu Nifah dari kelas 11 IPA 6. Di sini kami akan mempraktikkan praktikum bimbingan kelompok dengan topik yaitu kemandirian belajar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Oke, gimana kabarnya yang hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doanya biar Mbak pimpin aja. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah usai. Alhamdulillah. Gimana? Habis dari mana? Ngapain? Kelas berapa sih ini? 11 ya. Kelas 11 dari SMA 1 Karanganyar ya. Oke. Karena Mbak belum kenal nih sama teman-teman semuanya di sini masih asing-asing juga ya. Nah, dari sini Mbak mau memperkenalan dulu gitu ya. Tapi dimulai dari Mbak dulu. Perkenalkan teman-teman semua, namaku Mufid dari Universitas Negeri Surakarta, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 6. Nah, rumahku di Karangmojo, Tasik Madu Karanganyar. Tahu? Ya. Enggak. Enggak ya. Anak mana nanti tak tanya juga anak mana itu. Tapi ada yang udah pernah dengar? Dari Karangmojo juga ya. Ya, nanti perkenalan lah selanjutnya. Oke, sekarang giliran dari teman-teman mulai dari sini. Silahkan Mbaknya kenalan dulu. Nama, kelas sama nama kelas, terus rumahnya mana sama fun fact. Tahu nggak fun fact-nya apa? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dian Ayu Hanifah, akrabnya dipanggil Dian atau Hanifah juga boleh. Saya dari kelas 11 IPA 6. Lalu alamat saya itu ada di Ganang, RT 04 RW 03 Gedong Karanganyar. Itu kayak di sebelum Mojogedang. Kalau belum tahu. Oh ya. Terus fakta-nya apa ya? Saya suka tidur sambil dengerin ASMR. Dan saya itu kalau nggak dengerin ASMR tuh Nggak bisa tidur. Segitu ya? Iya. Berarti harus dengerin itu musik ya? Bukan, jadi kayak ada orang itu bikin sound yang bikin relax. Oh, alah. Kayak musik relaksasi. Iya, maksudnya. Oh, alah. Berarti setiap malam tidurnya kayak gitu? Iya, kalau nggak dengerin itu kayak nggak bisa tidur, Mbak. Kayak bawaannya pengen main HP terus gitu. Kalau misalkan lagi piknik atau makan tidur nggak di rumah itu juga? Enggak, itu biasanya hidup sendiri. Mungkin karena kecapean gitu. Oh, oke. Terima kasih. Tadi namanya siapa? Dian. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Natasha Lutfi Ramadhani dari kelas 11 IPA 1. Alamatnya di Karanganyar, Bangsa. Terus gambarnya kayak harus melihat orangnya atau objeknya gitu Secara langsung. Kalau nggak langsung? nggak langsung lebih enaknya kalau kayak melihat objek di depan mata secara langsung gitu. Jadi langsung disuruh gambar.
suka pakai apa namanya tuh sketsa awalnya, jadi pengen langsung aja. Berarti pintar gambar ya? Oke, siap. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Diva Nurendantaka dari kelas 11 IPA 1. Alamat saya di Karangmojo juga. karena masih juga Iya. satu desa ya kita ya. Karangmojo RT 3 RW 1 Tasimadu Karanganyar. Terus kontak saya itu saya suka dengerin musik pas melakukan banyak hal, misal kayak bersih-bersih rumah atau bahkan mungkin pas belajar pun saya juga sering dengerin musik karena itu bisa buat mood saya naik gitu. Oke, ada yang sama hobinya sama Diva. Fun fact-nya Diva sama ya, sama ya. Bener sih, sambil ngopi malam-malam. Iya. Kalau nggak bisa tidur. Oke, makasih Diva. Selanjutnya, Kenalkan, nama saya Aisyah Nurul Solika dari kelas 11 IPA 7. Alamatnya sekarang di Purikawitan Tegal-Gede. deket situ ya. Ya. Fun fact-nya, Fun fact-nya saya kan emang dasarnya kan nggak bisa senyum ya. Sampai beberapa kali nyanyi, kok kamu itu kayaknya judes banget. Tapi setelah kanan kayak kamu kayak agak gila. emang pernah kayak gitu? Bahkan enggak ya? Masih jaim. Oh iya. Tapi first impression-nya emang kayak judes gitu Bang. Oh, lah, memang ini bawaan aku. Sama satu lagi pernah disangka cowok 2 kali gara-gara suara saya. Apa ya? Ya, Apa ya seru kok? serak Serak gitu ya. Pas SD sama pas SMP, pas jajan itu saya ini Aisyah cowok apa cewek? Jadi namanya kelihatan. Masa Aisyah cowok? Suaranya kok anu ya, berat gitu ya. Jadi kayak sama. Tapi aman ya, jadi kayaknya enggak terlalu ini kan. Tidak agak tinggi. Oke, siap. Makasih Aisyah. Selanjutnya. Nama saya Risa Nurudayani dari kelas 11 IPA 7. Alamat saya di Jembelang RT 1 RW 2 Mejing Karanganyar. Fun fact saya itu saya pecinta mie ayam. Sama dong, kita semua. Sama karena gratis. Kan semuanya deh. Jegelang tuh deket RSUD itu ya. Depannya, samping timuran, ke timurnya, Kayangan. timur Kayangan. Oh, timurnya Kayangan. Oh iya. Mbak Badar kenal enggak? Enggak kenal. Itu saya juga kenalan gitu lah. Dekat SMP 1. Kenalannya. Enggak ya? Dan Kayangan itu Iya. iya Kak. Iya, itu aku. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Putri Zuyina Dewi Anjani dari kelas 11 IPA 5. Rumah saya di Jatipuro. Waduh ya. Iya. Terus fun fact saya kalau tidur harus memeluk sesuatu. kalau Selama ini ada pertamanya. guling lah, guling. Jadi kalau nggak ada guling itu ya nggak bisa tidur. Pokoknya barang yang bisa dipeluk gitu sih. Bantal kulit. Iya, betul. Oke, jadi teman udah perkenalan juga, udah tahu rumahnya di mana, kantornya apa. Semoga dengan kita perkenalan seperti ini bisa lebih akrab gitu ya di antara kita yang pertama. Oke, sebelum masuk ke yang selanjutnya di sini, Mbak mau menjelaskan lebih dahulu kegiatan kita pada hari ini. Ada yang tahu apa kegiatan kita hari ini? Ya, kita mau kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan secara betul, secara bersama-sama, tetapi untuk membahas topik tertentu. Jadi kita nanti akan membahas topik tertentu dan topik kita pada hari ini adalah tentang kemandirian belajar. Tentang apa? Kemandirian belajar. Ini kan teman-teman udah kelas 11 dan Mbak merasa juga teman-teman udah tahu lah kemandirian belajar, tapi di sini kita akan mengulas kembali topik tersebut. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan, seperti ketika teman-teman itu mengajukan pendapat, tidak boleh ada yang memotong pembicaraannya. Gitu. Kalau misalkan mau menyanggah pendapat teman yang lain, harus dengan bahasa yang baik gitu. Misalnya angkat tangan dulu, minta izin, saya mau menanggapi dari
siapa gitu. Dan tidak boleh berbicara yang jorok, tidak boleh berbicara yang kasar atau berbicara yang buruk gitu. Jadi untuk norma-norma seperti itu harus kita perhatikan ya. Bisa difahami? Bisa. Oke, selanjutnya di sini peran Mbak di sini adalah sebagai pemimpin kelompok. Nah, tugasnya itu, perannya itu adalah untuk memfasilitasi teman-teman semua untuk membahas topik yang telah kita diskusikan tentang kemandirian belajar. Nah, jadi nanti Mbak hanya memfasilitasi saja, hanya menjadi penjembatan gitu untuk kita berdiskusi. Kemudian teman-teman di sini semuanya menjadi anggota kelompok. Anggota kelompok itu adalah yang membahas topik, kemudian juga memberikan pendapat, kayak gitu. Bisa dipahami di sini kan? Oke. Kalau begitu kita akan masuk ke materi kita. Nah, di sini Mbak punya materi. Mbak punya materi tapi dalam bentuk apa nih namanya? Kertas ya. Nah, di sini ada tiga topik, ada tiga materi. Yang pertama tentang pengertian kemandirian belajar, yang kedua tentang manfaat, kemudian yang ketiga tentang upaya agar kita bisa melatih kemandirian belajar. Nah, Mbak mau membagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok itu satu kelompok ada 2 orang. Jadi nanti silahkan ini aja ya, jadi lebih mudah. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk nanti membahas tentang materi tadi. Kelompok 3 tentang upaya ya. Ini upaya kan ada 2 ya. Nanti silahkan dapat satu-satu. Nah, itu nanti silakan berkelompok bisa didiskusikan gitu. Kalau misalkan Mbak Natasha nggak tahu tentang ini bisa tanya ke Mbak dia gitu sebaliknya. Kemudian manfaat dari kelompok 2. Kemudian yang selanjutnya adalah kemandirian belajar. Kemandirian belajar. Nih, kemandirian belajar ada 3. Silahkan pahami dulu ya. Silahkan anak-anak untuk membaca materi tersebut tentang pengertiannya, tentang manfaatnya apa, kemudian juga upayanya seperti apa. Nah, ada yang ditanyakan? Belum ya? Nah, setelah itu nanti Mbak minta per kelompok untuk mempresentasikan atau menjelaskan ulang dengan bahasa sendiri gitu. Jadi boleh dibacakan sama, oh ya kemandirian belajar itu adalah apa gitu. Sikat aja nggak apa-apa, yang penting teman-teman itu paham terkait apa yang sedang kita kayak menurut kita jadi dari pengertian ini juga dibacakan, tapi nanti bisa mengambil benang merahnya itu apa sih maksudnya kayak gitu. Udah gitu aja. Udah dari kelompok 3 apakah belum ya? Nanti ngambil kesimpulannya itu setelah badannya membaca apa sendiri-sendiri? boleh sendiri-sendiri, boleh dua-duanya. Enaknya seperti apa? Dua-duanya itu dulu dibaca, itu disimpulkan oleh salah satu boleh. Sudah ya, teman-teman semuanya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Sudah. Kelompok 3 sudah ya. Baik, silahkan dari kita bahas ya bersama-sama untuk materi kita pada hari ini. Yang pertama tentang pengertian dari kemandirian belajar terlebih dahulu. Silahkan dari kelompok 1 menjelaskan kemandirian belajar itu apa sih? Baik, kami dari kelompok 1 mau memberikan pengertian tentang kemandirian belajar. Ini menurut Anon, diambil dari bukunya 2014. Kemandirian belajar adalah suatu sikap yang didorong oleh keinginan, inisiatif, dan tanggung jawab sendiri untuk menentukan serta mencari sumber belajar dan metode pembelajaran tanpa suruhan atau dorongan orang lain. Nah, menurut kami, kemandirian belajar itu suatu sikap atau cara yang dilakukan oleh seseorang tergantung keinginan atau inisiatif sendiri untuk menentukan serta mencari sumber belajar dan untuk memenuhi kebutuhannya dengan strategi yang tepat dan tidak terlalu Dari kelompok 1, dari kelompok 2 dan 3 mungkin ada pertanyaan atau mungkin belum paham terkait pengertian itu bisa ditanyakan ke kelompok 1.
Saya izin bertanya, kan tadi ada kata-kata tidak bergantung kepada orang lain. Kita spesifikkan apa? Ini izinkan saya menjawab. Mandiri itu kan kayak kita mengerjakannya sendiri. Nah, kita itu tidak bergantung dengan orang lain. Contohnya ketika kita ada tugas itu kita sebisa mungkin untuk mengerjakan itu sendiri. Terus kalau kita nggak bisa itu kita harus mencari referensi dari internet, kan digital marketing itu. Nah, kita jangan mengandalkan orang lain. Terima kasih Ibu Nina yang sudah menjelaskan dari kelompok 1. Bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Sudah. Oke. Kalau begitu lanjut ya untuk poin yang kedua, yaitu tentang manfaat dari kemandirian belajar. Silakan dari kelompok 2. Ada manfaat kemandirian belajar, tapi ini dari buat poin-poinnya ada 5 poin. Yang pertama, motivasi. Manfaat kemandirian belajar antara lain yang pertama, motivasi dan rasa percaya diri yang makin tumbuh. Yang kedua, menjadi semakin kreatif dan aktif mencari sumber belajar. Yang ketiga, mengenali diri sendiri. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademis. Yang kelima, menjadi individu yang bertanggung jawab dan disiplin. Motivasi, rasa percaya diri yang makin tumbuh. Nah, ini berhubungan sama poin selanjutnya. Yang kedua, yaitu menjadi semakin kreatif dan aktif mencari sumber belajar dan mengenali diri sendiri. Kalau orang yang bisa percaya diri kan otomatis dia bisa lebih dia sama kemampuannya, otomatis dia juga bisa mengenali dirinya sendiri dan dia jadi tahu mencari-cari kemampuan saya apa, jadi dia bisa lebih kreatif dan aktif. Tepuk tangan buat kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 3 mungkin ada pertanyaan tentang manfaat belajar, bisa manfaat kemandirian belajar bisa ditanyakan kelompok 2. Izinkan saya bertanya, itu tadi yang poin kelima yang manfaat itu tadi kan ada disiplin ya, menjadikan disiplin. Nah itu caranya, maksudnya kok bisa dikatakan menjadi individu yang disiplin itu bagaimana? Izin menjawab pertanyaannya. Kan dari pengertian tadi kemandirian belajar berarti otomatis dia sudah bisa belajar sendiri tanpa paksaan ataupun disuruh orang lain. Otomatis dia kan mau belajar atas kemauannya diri sendiri. Kalau orang sudah punya kemauan, otomatis dia punya komitmen. Dan itu juga dia bisa jadi disiplin karena sudah punya komitmen. Dia akan mengatur, dia harus belajar. Misalnya sehari belajar minimal 5 menit, terserah intinya belajar minimal membaca buku. Nah dari itu nanti kalau dia bertanggung jawab sama dirinya sendiri, nanti juga kayak menjalankan hal yang lain, bisa bertanggung jawab terus. Saya belajar yang penting. Jadi nanti misal kita udah mencoba disiplin dari hal-hal yang kecil, kita juga bakal bisa disiplin melakukan hal-hal yang lebih besar. Jadi dimulai dari kemandirian belajar ini, nanti kita buat kedepannya pasti bakal lebih disiplin. Terima kasih kelompok 2 sudah menjawab. Bagaimana dari kelompok 3? Sudah kan? Oke, sudah ya. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah menjelaskan dengan baik. Kemudian lanjut ke kelompok terakhir tentang upaya ya yang dilakukan. Silahkan kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan, yaitu menurut Muhammad Ali dan Muhammad Asrari tahun 2008 di 119 sampai 120 menjelaskan beberapa upaya untuk mengembangkan kemandirian belajar. Upaya tersebut diantaranya yang pertama menciptakan partisipasi dan keterlibatan remaja dalam keluarga, yang kedua penciptaan keterbukaan, yang ketiga penciptaan kebebasan untuk mengekspresikan lingkungan, yang keempat penerimaan positif tanpa syarat, yang kelima empati terhadap remaja, yang keenam penciptaan kehangatan hubungan dalam remaja. Oke, bentar. Sebelum lanjut, yang disampaikan Mbak Natasha ini tadi kemandirian belajar yang diupayakan oleh guru ya, yang diupayakan oleh orang lain. Nah, sedangkan Mbak Dina nanti yang diupayakan oleh diri sendiri ya? Oke. Nah, Jadi upaya dalam meningkatkan kemandirian belajar untuk diri sendiri itu antara lain, yang pertama itu adalah membuat jadwal belajar harian, yang kedua itu adalah memahami gaya belajar, yang ketiga mengusahakan diri untuk selalu berlatih, yang keempat melakukan refleksi, dan yang kelima mencari motivasi dan lingkungan yang mendukung. dari yang disampaikan kelompok 3, mungkin kelompok 3 bisa menjelaskan terlebih dahulu untuk benang-benangnya itu seperti apa? Kalau menurut yang kami baca, yang dari buku tadi, menurut kami yaitu penciptaan upaya untuk mengembangkan kemandirian belajar
kita sendiri dan juga orang lain itu sangat adalah upaya yang paling penting untuk pembelajaran menerima kemandirian belajar yang ada. Oke, lalu selanjutnya yang dari guru sendiri. Yang tadi adalah ada membuat jadwal harian, memonitor belajar, dan lain-lainnya. Nah, ini yang pertama yang menurut kami penting adalah memahami gaya belajar kita. Jadi, misal kita sudah menemukan gaya belajar yang sudah kita bagi kita, maka kita akan istilahnya terjebak dalam zona nyaman. Zona nyaman itu bukan berarti kita bermalas-malasan belajar, tapi zona nyaman dalam kita belajar. Misal, saya nyamannya melihat video pembelajaran dan mencatat ulang materi dari guru atau latihan soal. Nah, ketika kita nyaman terhadap hal tersebut, maka kita akan mengulanginya secara kedepannya kita akan mengulanginya sampai kita itu ada imbalannya gitu. Nah, imbalannya di sini misal dalam ujian tadi misal ada mengusahakan diri untuk selalu berlatih. Nah, dalam ujian itu kan pasti banyak sekali soal-soal. Nah, dalam satu materi misal biologi kan babnya sangat banyak. Nah, karena kita sudah terbiasa untuk berlatih, maka saat ujian itu kita jadi paham materinya. Jadi, nomor satu aku tahu jawabannya, aku sudah pernah berlatih ini gitu. Jadi kalau misal kita sudah menemukan gaya belajar yang cocok untuk kita, maka kita akan dimudahkan dalam ujian sekolah atau ujian seterusnya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3 yang sudah bagus, sudah menjelaskan. Ya, mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada yang mau ditanyakan pada kelompok 1? Kelompok 3. Masa nggak ada? Tadi ini ada loh. Ada? Nggak ada? Udah paham ya berarti ya? Oke. Gak ada pertanyaan buat kelompok 3 nih. Sebentar gak ada pertanyaan, kayak jawab pertanyaan. Oke. Jadi teman-teman udah paham ya terkait pengertiannya apa, kemudian manfaatnya apa, dan bagaimana upaya yang dilakukan agar kita itu bisa mandiri dalam belajar. Nah, kira-kira teman-teman di sini apakah sudah bisa apakah termasuk anak atau orang yang masuk dalam kategori bisa atau memenuhi kriteria kemandirian belajar atau tidak? 50-50 ya. Jadi masih ya tahu ya bisa, tapi kadang juga masih kesulitan kayak gitu. Nah, oke, nggak apa-apa, kita di sini berlatih gitu ya, tadi ya berlatih, dan beberapa upaya yang disampaikan oleh kelompok 3 ini tadi juga bisa teman-teman lakukan kayak gitu. Nah, kita ulas dulu dari yang pertama tentang pengertian dari kemandirian belajar itu adalah kita benar-benar punya inisiatif gitu. Jadi kita tuh tidak, kalau orang Jawa bilang tuh dikongkon wong tua, ternyata ya harus dioyak-oyak bisa itu tidak. Jadi harus dengan inisiatif sendiri kayak gitu. Kemudian manfaatnya apa? Karena kalau kita punya kemandirian belajar, kita bisa lebih percaya diri dengan apa yang kita kerjakan. Kita bisa punya motivasi yang tinggi juga, dan kita bakal sukses dalam prestasi di akademik di sekolah kayak gitu. Karena kita punya kemandirian belajar. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan itu seperti dari siswa ya, apalagi kita bisa membuat jadwal belajar, kita bisa mengenali gaya belajar, dan kita bisa melakukan yang positif kayak teman-teman kayak gitu. Kalau misalkan ada teman-teman yang ngajak jalan terus ya itu nggak belajar ya itu di skip aja. Artinya kita harus bisa membatasi seperti itu. Oke. Tapi masih ada satu lagi teman-teman, ini ada lembar The News. Nah, tadi per kelompok ini ya. Nah, silahkan, ini kan ada 3 gambar. Silahkan per kelompok untuk boleh dituliskan, boleh enggak. Kira-kira mau dituliskan di kertas apa enggak? Di awal aja, apa gimana? Kalau di kertas ada kertas juga. Kalau misalkan mau tulis, walaupun enggak ditulis juga nggak apa-apa. Ini buat jaga-jaga aja. Boleh nggak ditulis nggak apa-apa ya, buat jaga-jaga atau aja. Oke, silakan kelompok 1 mengerjakan yang gambar 1, kelompok 2 yang gambar 2, kelompok 3 yang gambar 3.
Baik, karena sudah untuk yang pertama menjelaskan, kita acak ya. Acak, cicuk, kembang, kuncut, di mana yang dicuk. Kelompok 2, silakan. Terus yang namanya dapat apa? Bisa disimak ya. Gambar 2 ya berarti ya. Gambar ini. Silahkan. Nomor 2, intinya ada kita pentingnya kemandirian belajar dalam meraih prestasi belajar di sekolah. Yang pertama pertanyaannya, menurutmu apa hubungan kemandirian belajar dengan prestasi di sekolah? Dan tolong jelaskan. Nah, menurut dari hasil diskusi kami, hubungan kemandirian belajar dengan prestasi di sekolah yaitu yang pertama, jika ada kesulitan dalam belajar, seseorang yang memiliki kemandirian belajar kan bisa mengejar ketertinggalannya karena dia mau aku ini belum bisa, jadi dia mau ada kemauan untuk berusaha untuk mengejar apa yang tertinggal. Jadi dia berusaha akan belajar terus sampai dia paham dan sama kayak temennya ini paham. Ada lagi? Bahwa kelompok sekarang itu bisa menjelaskan yang The News nomor. Oke. Baik, dari teman-teman kelompok 1 atau kelompok 3 ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Silakan, Natasha. kan kayak buat misal ya, mana tanya jangan ke kelompok dua. Kan kalau misalnya kita udah kayak niat nih udah buat rangkumannya itu udah detail banget, udah sesuai sama yang dikasih di poin-poin pembelajaran. Tapi tuh tiba-tiba hati ini kan goyah, pengen nonton drakor, apalagi kayak tadi habis terus wah ini udah ada episode baru nih, terus kayak pengen akhirnya kan nonton drakor, tiba-tiba enggak rangkumannya itu nggak dibaca, tapi rangkumannya itu udah ketulis rapi bagus, terus kurang dipelajarin aja, terus malah jadi nonton drakor. Itu menurut kalian efektif enggak? Kalian punya cara bagaimana sendiri? Ya, izin menjawab. Jadi itu maksudnya pas catatannya udah selesai apa belum? Udah selesai dan pengen nonton drakor gitu ya? Ya, tapi isinya catatannya itu belum dibaca ulang lagi. Itu cuma buat doang. Mau belajar tapi distract sama drakor episode baru. Nah itu nanti kalau orang yang punya kemandirian belajar itu toh biasanya lebih tahu kayak kan udah dicatat nih, misalnya kalau dari diri aku sendiri ya, itu nanti kalau udah dicatat terus nanti mau nonton dulu juga gak apa-apa, tapi harus punya waktu buat nge-review itu, review materi yang udah ditulis dan buat mendalami lebih lanjut lagi. Soalnya misalnya cuma ditulis nanti takutnya lupa dan enggak hal yang belum terkejar itu nanti mampu Jadi menambahkan dari pengalaman juga pernah beberapa kali lihat dari sistem punya orang lain itu belajarnya dari kayak reward sama punishment. Jadi kalau kamu misalnya ada baru tapi kayak aku harus baca dulu materi 5 menit baru bisa nonton misalnya. Tapi itu jangan dibuat full, jangan nonton full gitu loh. Kayak misalnya baca 5 menit, nontonnya 10 menit atau yang bacanya lebih banyak tapi lebih sedikit ini sedikit. Jadi kan kayak kita termotivasi buat belajar biar bisa nonton terus di rumah. Oke, bagus ya. Ini bisa diterapin ya. Jadi yang dijelasin Mbak Aisyah tadi menerapkan reward and punishment. Jadi rewardnya itu kita pas belajar ikut review itu, nah balik ya. Rewardnya itu bisa nonton drakor Kayak gitu. Bisa dipahami dari Natasha? Oke. Ada lagi? Sudah ya? Kalau gitu, tentang lagi buat kelompok 1. Oke, selanjutnya dari kelompok 1 atau kelompok 3, ada yang mau mengajukan diri dulu? 3. Oke, silakan kelompok 3. Oke, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil grup kami mengenai The News nomor 3, yaitu tentang Perpusnas dorong kemandirian belajar lewat aplikasi Bintang Pusnas Edu. Pertanyaan pertama adalah, menurutmu apakah adanya aplikasi edukasi efektif untuk melatih kemandirian belajar dan mengapa? Jadi menurut kami dengan adanya aplikasi edukasi ini dapat bisa untuk melatih seseorang untuk mandiri dalam belajarnya. Kenapa? Karena
dengan adanya aplikasi belajar ini, siswa ini lebih mudah untuk belajar secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Dan misal ketika belajar mandiri kan kita sendiri ya, itu tidak ada guru atau tidak ada pencerita yang mengajar gitu. Nah mungkin ada suatu materi yang kita bingung, nah kita bisa memakai aplikasi ini untuk agar kita paham terhadap materi tersebut. Nah kan di aplikasi belajar itu juga ada video pembelajaran, juga ada latihan-latihan gitu. Nah dengan adanya video dan latihan-latihan tadi, siswa itu dapat memahami materi dengan mudah dan juga dapat menghilangkan kejenuhan. Misal videonya pada aplikasi pembelajaran tersebut dibuat fun gitu. Jadi kan kita tidak jenuh nih akan belajar. Jadi kita terdorong nih, aduh kok ini videonya kayaknya seru nih. Terus gurunya ini juga asik gitu ya. Menjelaskan materinya juga gampang dimengerti gitu. Jadi kita akan terdorong untuk aku pengen nonton video lainnya gitu. Jadi kan kita bisa belajar lagi. Yang kedua, bagaimanakah langkah yang kamu lakukan untuk melatih kemandirian belajar? Jawabannya dari yang kami diskusikan, langkah untuk melatih kemandirian belajar yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui gaya belajar yang kita miliki dan bisa menyesuaikannya. Kemudian yang kedua adalah meniatkan dalam diri kita dapat belajar secara mandiri tanpa perintah dari orang lain. Kemudian kita juga memiliki nazar atau membuat nazar kepada diri sendiri. Jika bisa rajin belajar akan membahagiakan diri sendiri ataupun dapat reward juga seperti yang tadi Aisyah berikan. Kemudian mengatur strategi agar selalu konsisten dalam belajar itu. Nah ya, 2 poin terjawab. Mungkin dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada tanggapan untuk kelompok 3 atau mau bertanya atau menyanggah mungkin nggak kayak gitu bisa boleh juga. Belum ya? Kok dari tadi kelompok 3 nggak ada yang nanya sih? Oke, selanjutnya Yang paling utama kan kayak menentukan strategi belajar. Pasti kalau menentukan strategi belajar itu kayak cocok-cocokan ya, kayak bisa dapatnya cepat, tidak punya lama. Nah kalau kita agak nyata nih masih belum nemu metode yang cocok sampai sekarang. Dan kayak antisipasinya biar masih bisa belajar, masih bisa niat belajar walaupun sedikit. Izin menjawab ya pertanyaan Aisyah. Tadi pertanyaan adalah bagaimana kita belum menemukan kita belajarnya gimana gitu ya. Begini. Jadi pertama-tama mungkin kalau bisa nyari dulu nih masalahnya itu apa. Jadi misal kamu saat belajar aku udah nyoba nih metode A, tapi kok ternyata ini nggak efektif di aku. Misal metode A itu belajar dengan menghafal semuanya. Duh, kok ini nggak cocok di aku nggak cocok di menghafal. Nah, kita bisa ke cara lain, misal dengan latihan soal. Latihan soal ini kita anggap metode B. Nah, dengan metode B ini kalau misal kita belum cocok juga, aku latihan soal kok ini nggak paham ini, aku harus gimana lagi gitu. Nah, kita coba gabungkan dengan cara menghafal dan latihan. Jadi misal dalam satu bab itu ada 3 sebab. Nah, misal sebab A ini mengenai ya pelajarannya itu. Nah, kita belajarnya itu sebab A dulu, baru kita latihan. Nah, ketika itu diulang, maka kita akan saat latihan kan akan mereview juga kan, mereview apa yang tadi kita hafal. Nah, jadi kita itu tidak akan mudah lupa gitu. Jadi intinya adalah kalau misal kehabisan cara, kita bisa mengulangi cara yang tidak bisa yang kurang cocok gitu, digabungkan dengan metode yang lain. Jadi itu mungkin bisa efektif. Apakah membantu? bisa dicoba ya nanti ya Mbak Aisyah ya. Nggak pencerahan. Oke, terima kasih Mbak Dian dan juga mungkin Mbak Tasya. Dan cukup atau menambahnya? Saya mungkin bisa belajar ini juga
kemudian tadi pakai solusi cara yang lain. Oke, terima kasih Natasha tambahannya. Teman-teman semua bisa pahami ya. Mungkin bisa dipraktikkan juga ketika mencari gaya belajar kalau nggak cocok bisa dicoba-coba gitu ya, atau digabungkan, dikolaborasikan seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 3. Yang terakhir ya dari kelompok 1 silahkan. Ya, kami dari kelompok 1 menjelaskan mengenai berita yang pertama, yaitu siswa belajar mandiri melalui digital learning. Yang pertama, apakah dengan digital learning mampu memudahkan siswa dalam proses belajar mandiri? Mengapa? Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai digital learning dulu adalah suatu cara untuk memahami pembelajaran dengan bantuan sumber belajar dari platform digital. Nah, itu misalnya ada aplikasi pembelajaran di alat digital, contohnya di HP atau enggak di komputer itu bisa. Selanjutnya, apakah mampu memudahkan siswa dalam proses belajar mandiri? Ya, bisa memudahkan karena dengan belajar mandiri kita bisa fokus pada kemampuan diri kita sendiri dan memudahkan kita apabila kita ada kesulitan belajar dan kita bisa mengakses materi tersebut di platform digital. Selanjutnya adalah mengapa bisa memudahkan siswa dalam proses belajar mandiri? Karena dengan belajar mandiri tersebut kita juga harus sebelumnya Oh iya, terima kasih Mbak Risa. Lanjut oleh Mbak Zina ya. Nah, saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 2. Menurut kami, soalnya menurutmu apa saja manfaat dari digital learning? Menurut kami yaitu manfaatnya yang pertama itu lebih praktis dan fleksibel. Apabila kita melalui digital learning itu kan ada gadgetnya. Gadget itu kan kayak kecil kemungkinan untuk kita meninggalkan, kayak apa-apa itu yang di bawah itu kan gadget kan pasti. Tuh. Nah, apabila kita mungkin berpergian terus kita lupa membawa buku, nah kita bisa membuka atau menambah wawasan kita dengan membuka di HP itu, membuka web-web yang berisi informasi-informasi. Jadi itu dapat menambah wawasan kita, lebih praktis dan lebih fleksibel. Yang kedua yaitu pengalaman belajar yang menyenangkan. Jadi melalui digital learning itu kan kayak lebih canggih kan. Jadi kita itu bisa melihat mungkin ada video-video, terus cara penyampaiannya yang enak, terus penyampaian tentar-tentarnya juga enak juga. Itu kan bisa menjadikan belajar itu menyenangkan. Yang ketiga itu lebih personal. Jadi kalau belajar di internet itu kan biasanya kita sendiri itu langsung bertatapan dengan HP sendiri. Nah, itu membuat kita lebih fokus. Biasanya kan kalau kita belajar terus ada temannya banyak itu keganggu sama temannya yang berisik gitu, jadi nggak bisa masuk materi, itu nggak bisa masuk ke otak. Yang keempat yaitu bisa hemat waktu dan biaya, jadi kita nggak perlu susah-susah, apalagi zaman sekarang itu kayak kita itu males banget buat keluar gitu kan. Nah, dengan adanya internet itu memudahkan banget buat kita belajar, jadi nggak perlu keluar rumah terus langsung buka HP aja, bisa menambah wawasan dan juga bisa mengembangkan diri. Contohnya kita belajar di internet itu kan dengan digital learning itu mungkin waktunya singkat tapi kan bisa menambah. Nah, waktu yang sisa itu kita dapat gunakan untuk mengeksplor wawasan-wawasan atau ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di internet. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1 sudah poin yang pertama. Oke, mungkin dari kelompok 2 ataupun kelompok 3 ada yang mau menanggapi atau bertanya, boleh menyanggah juga boleh dari kelompok 1. Izin bertanya ya. Tapi kan kaitannya dengan digital learning ya. Misal kita kelas balik nih pas masih PPKM kemarin. Nah, kita kan full online ya belajarnya. Nah, itu kita kan juga sebenarnya sudah diberi aplikasi oleh guru, sudah diberi materi-materi oleh guru. Tapi itu terkadang saya sendiri itu saat misal saya buka laptop mau mengerjakan tugas dari guru itu, tapi malah buka YouTube, kok malah buka Instagram dan lain-lain. Nah, kira-kira apa sih, gimana caranya biar kita nggak selalu terdistract gitu loh?
dalam kita mau belajar gitu. Oke, izinkan aku menjawab pertanyaan dari kamu. Itu kan dapat diambil dari kita dapat mengambil solusi dari Aisyah tadi. Jadi ada reward and punishment. Jadi kita kan di kadang kan tugas guru juga kan ada tenggatnya ya. Nah kita itu lihat dulu tenggatnya. Oh tenggatnya nanti siang nih. Nah itu harus apa ya? Kayak aku mengingat tenggatnya. Terus kalau semisal mau buka ya udah buka. Tapi kita nerapin yang Aisyah tadi. Jadi kita harus ya udah nggak apa-apa kita senang-senang dulu. Tapi habis itu kita harus ngerjain tugas dan kita harus menyelesaikan tugas. Kalau menurut aku sendiri itu tuh nggak apa-apa senang, tapi kalau semisal itu tugasnya ya harus dilakuin, diselesain gitu. Terus yang penting itu nggak molor waktunya. Jadi bisa. Mungkin dari Risa tambahan aku sudah ya. Terima kasih ya teman-teman semua yang sudah menjawab dengan sangat bagus, bisa juga diskusi terkait tiga soal tadi dan apa ya tentunya sih ya tadi yang sudah dijelaskan. Sudah bagus, sudah komplit. Mungkin di sini nggak mau cuma menguatkan aja dari yang poin apa ya namanya bagian pertama ya, gambar pertama itu kan tentang digital learning yang baru aja dibahas. Memang benar, karena digital learning itu sangat luas. Nggak hanya aplikasi, kalau tadi kan aplikasi, tapi di sini lebih luas kayak website, aplikasi ataupun Google sendiri kan sekarang ada apa? ChatGPT, AI kan yang itu udah berkembang. Biasanya kan teman-teman kalau misalkan ngajak tugas atau mau cari referensi itu lewat ChatGPT bisa, lewat AI bisa, lewat Google, lewat apa itu bisa juga diakses lewat itu. Karena biasanya Mbak sendiri juga lewat AI, lewat ChatGPT, lewat misalkan mau cari referensi seperti itu. Nah itu sekarang sudah perkembangan teknologi sudah sangat canggih, jadinya kita juga harus bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada gitu. Jadi sangat mudah banget untuk kita bisa mengakses ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian yang gambar kedua tadi tentang kemandirian belajar untuk meningkatkan prestasi di sekolah, ya jelas ya ada hubungannya gitu, ada korelasinya. Kalau kita punya kemauan inisiatif untuk belajar, kita juga akan peluang prestasi belajar kita akan lebih meningkat juga. Berbeda ketika kita malas-malasan, nggak ada motivasi buat belajar. Kemudian yang terakhir tadi tentang aplikasi ya, aplikasi ini lebih ke adanya stok buku, perpus. Sekarang kan udah ada perpus online ya, itu udah ada juga bisa diakses. Kemudian juga dari bimbel online pun juga banyak, ada Zenius, ada ada Ruang Guru, terus ada kalau misalkan TO gitu ada e-book system, itu juga ada banyak sekali itu tersedia. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk tujuan teman-teman. Kalian masih kelas 11 masih juga untuk referensi kelas 12 materinya apa, terus bahan-bahan buat UTBK, SNMPTN dan lain sebagainya itu apa. Nah itu bisa diakses di aplikasi-aplikasi atau digital learning seperti itu. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Bisa. Oke, karena waktu kita juga sudah hampir habis dan teman-teman juga sudah mendiskusikan banyak hal terkait kemandirian belajar. Nah, untuk sebelum diakhiri, Mbak mau minta satu dari kalian untuk menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas. Ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Satu orang saja. Siapa? Dian. Gak apa-apa, Dian silakan. Dan belajar apa hari ini? Jadi Ibu Mbak tadi intinya kesimpulan untuk dari Ibu ya. Jadi hari ini tuh kita membahas tentang kemandirian belajar. Jadi saat kita ingin mandiri dalam belajar, kita itu harus dimulai dari niat diri sendiri dulu. Karena kalau kita dalam diri itu tidak ada niat untuk mau belajar, ya nggak akan bisa. Kita bakalan pengennya main, pengennya video, pengennya ya. Jadi tidak ada konsepnya. Lalu untuk kemandirian belajar, kita itu kan belajar sendiri. Kalau misal kita bingung atau misal
ya, pengen menambah wawasan, itu kita bisa lewat negara-negara bisa hemat kalian aku kita belajar. Oke, terima kasih ya Dian sudah menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Teman-teman yang lain juga sudah mampu ya untuk menyimpulkan dan menerapkan apa yang sudah kita bahas hari ini untuk kemajuan belajar kita ke depan. Siap teman-teman? Siap. Semangat lagi ya buat belajarnya ya, apalagi mau naik kelas 12. Tidak siap, nggak siap, harus siap. Oke, kalau begitu kumpulkan lagi ya untuk hasilnya. Oke, sekalian ya, kita kalau sudah, Mbak masih ada satu ujian lagi, tapi ini sangat singkat kok. Silahkan diisi ya, centang saja, centang saja. Ini nggak sampai 1 menit. Silakan. Oke, silahkan dicentang-centang. Tulis nama, nomornya nomor absen, kelas berapa, gitu ya. Topiknya tentang kemandirian belajar. Ya, belum aku dulu kan juga ya. Nanti tunggu penjelasan aja. Keterangannya ada, ya keterangannya yang pertama sangat tidak setuju itu berarti kalian nggak paham. Kalau makin banyak semakin paham. Ya yang terbesar paham, yang paling paham, yang kecil nggak paham. Sudah? Belum ya, ujiannya belum. Atasnya sudah? Bisa? Mira juga sudah. Risa sudah. Aisyah sudah. Nah, kemudian sama Risa. Terima kasih ya, Dian. Terima kasih teman-teman semuanya sudah sangat aktif dan hidup diskusinya pada kegiatan bimbingan kelompok pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu di lain kesempatan ya. Amin. Oke, kalau begitu waktunya kita sudah habis. Kita akhiri untuk kegiatan kita pada hari ini. Mbak mengucapkan terima kasih banyak atas keaktifan dan kehadirannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Mbak tutup. Sekian. Kita doa dulu nih. Kita doa dulu. Kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa tidak pernah usai. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Sekian. Hati-hati di rumah. Nanti pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.